Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Deni Istriwahyuni, JKP Angkatan 10 Kabupaten Semarang. Dan pembimbing saya adalah Ibu Indrawati Dematajang sebagai fasilitator dan Bapak Riki Effendi sebagai pengajar praktik. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku, disiplin positif berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih pada disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terbagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal atau yang berasal dari luar dan motivasi internal yang berasal dari dalam diri manusia. Motivasi eksternal antara lain dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oleh karena itu, guru harus dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa, dan guru menghindari pemberian hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal. Adapun 5 posisi kontrol seorang guru, yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Manajer adalah posisi kontrol yang terbaik. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam terwujudnya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya. Untuk bisa mengaitkan budaya positif dengan materi sebelumnya, marilah kita mengingat kembali pembelajaran di modul 1.1, yaitu tentang filosofi pemikiran KHD. Adapun poin pentingnya antara lain teologi pendidikan, guru sebagai pamong yang menuntun, berpihak pada murid, dan budi pekerti. Sedangkan di modul 1.2 kita belajar tentang nilai guru penggerak, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Sedangkan peran guru penggerak antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Sebagai seorang pamong, guru harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran serta memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sedangkan di modul 1.3 belajar mengenai visi guru penggerak.
Untuk melakukan suatu perubahan diperlukan visi yang tepat dengan langkah konkret yang tercermin dari nilai dan peran guru penggerak. Visi dapat terwujud jika berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, serta pemangku kegiatan. Adapun tahapan bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur strategi. Sedangkan di modul 1.4 kita belajar tentang budaya positif. Penerapan visi dengan menggunakan tahapan bagja akan memunculkan pembiasaan positif di sekolah dengan sebutan budaya positif. Penanaman budaya positif dengan tahapan restitusi dalam menyelesaikan masalah akan membuat murid merasa aman, nyaman, dan dihargai keberadaannya, sehingga murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mandiri dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, keterkaitan antar materi antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 sangat berkaitan, di mana tujuan akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Filosofi pemikiran KHD memiliki keterkaitan dengan budaya positif, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat pada murid. Sedangkan pada modul nilai dan peran guru penggerak memiliki keterkaitan dengan budaya positif, yaitu bahwa budaya positif akan terwujud bila guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijelaskan bersama. Sedangkan visi guru penggerak memiliki keterkaitan dengan budaya positif, yaitu bahwa salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan penguatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan refleksi pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Disiplin positif adalah pendekatan untuk melakukan kontrol diri sehingga membentuk kepercayaan diri. Posisi kontrol guru antara lain pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama untuk menciptakan lingkungan yang positif. Sedangkan kebutuhan dasar manusia antara lain bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Segitiga restitusi antara lain 1. Menstabilkan tindakan, 2. Memvalidasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan atau relasi, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum.
Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah, murid perlu dilibatkan dalam menyusunnya dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Saya harus mengubah posisi kontrol yang sebelumnya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah menjadi posisi kontrol manajer, dan menerapkan segitiga restitusi jika murid melakukan kesalahan, sehingga murid merasa aman, nyaman, dan dihargai. Dengan begitu, murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mandiri dan bertanggung jawab. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Ketika saya mencoba untuk menyusun keyakinan kelas bersama murid, mereka sangat antusias dalam menuangkan ide-ide mereka. Mereka juga lebih termotivasi dan bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer, namun rekan sejawat saya yang lain masih menggunakan posisi kontrol penghukum, maka dari itu saya memerlukan pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang karena bisa membuat keyakinan kelas bersama siswa untuk disepakati bersama. Saya merasa senang ketika bisa memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah yang dilakukan murid, sehingga murid mampu menemukan solusi atas apa yang telah dihadapinya tanpa merasa terintimidasi. Selain itu, saya merasa tertantang dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif, sekaligus menjalin kolaborasi dengan rekan sejawat untuk melakukan perubahan budaya positif di kelas dan di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya budaya positif yang berasal dari motivasi internal dengan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas yang disusun dan disepakati bersama murid. Yang perlu diperbaiki tentang posisi kontrol yang dilakukan guru terhadap murid belum sepenuhnya pada posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi yang saya gunakan sebelum mempelajari modul ini yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Perasaan saya waktu itu ketika memberikan hukuman atau konsekuensi selalu diliputi perasaan bersalah dan takut jika murid menjadi benci kepada saya dan menimbulkan trauma tersendiri. Selain itu, kekhawatiran jika orang tua murid tidak terima. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha memposisikan diri saya sebagai manajer serta menerapkan segitiga restitusi saat murid melakukan kesalahan. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya menyadari pentingnya komunikasi dua arah yang efektif untuk menumbuhkan tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya belum mengenal apa itu segitiga restitusi dalam menangani suatu permasalahan. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya merefleksikan tindakan yang pernah saya lakukan dulu ketika menghadapi murid yang bermasalah. Ternyata saya pernah melakukan segitiga restitusi, tapi hanya sebatas mengidentifikasi masalah, memvalidasi tindakan yang salah, dan belum sampai di tahap menanyakan keyakinan. Karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa untuk melakukan perbaikan atau kesalahan berdasarkan cara saya,
bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di sekolah, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Semoga bisa menjadi inspirasi. Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju. Tergerak, bergerak, menggerakkan.